Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali ya. Nah, kita pertemuan yang berikutnya ya, ketemuan yang kedua kalinya. Jadi kita sudah kemarin pertemuan pertama kita sudah berkumpul ya. Jadi kalian tidak akan bertanya-tanya kita ada apa di kumpulan lagi. Mungkin kalau yang pertemuan pertama itu kemarin kalian sempat bertanya-tanya ya. Jadi ini saya kenapa dikumpulkan Budina hanya 7 orang saja, kenapa tidak satu kelas gitu. Untuk kemarin sudah saya bahas kenapa kalian saya panggil ke sini, untuk apa tujuannya ya, kemarin saya sudah menjawab seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang pertemuan kali ini, ya kita akan membahas kembali, mengulas kembali untuk permasalahan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas permasalahannya siapa? Nafis, ya kan? Permasalahan Nafis kemarin sudah kita bahas mengenai bullying ya, mengenai bullying. Dan nanti saya cek ya, checking ke kamu Nafis sudah ada progres atau belum. Nah, kemudian saya ucapkan, Budina ucapkan rasa terima kasih kepada kalian semua atas waktunya, atas ketersediaannya kalian bisa datang di ruangan ini pada siang hari ini Selasa 29 November 2022. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya acara kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, mungkin ada yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Oke, Cynthia. Sebelum kegiatan dimulai, maka baiknya kita berdoa. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Nah, pertemuan yang kemarin kita sudah sempat perkenalan ya. Ya, jadi kita tidak perlu untuk perkenalan lagi. Nah, kira-kira masih ingat ya nama-nama masing-masing ini ya? Masih lah ya. Ya, ini coba siapa ini namanya dari apa namanya di BCP? Faridotun ya, agak lupa gitu ya. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk berikutnya ya, sekilas saya menjelaskan mengenai apa namanya tujuan dari kegiatan konseling kelompok ini. Nah, jadi tujuan dari konseling layanan ini ya, kita itu berdiskusi bersama ya, berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik ya untuk membahas permasalahan kalian pada yang kalian hadapi saat ini. Nah, itu tujuan dari kegiatan konseling layanan ini ya. Kemudian tata cara pelaksanaannya ya masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Kemarin ini kan ini ya menceritakan masalah satu persatu, masalah dari mulai Nafis, kemudian siapa? Maeva, Cynthia, Nabila, Faridotun. Nah, kira-kira masih ingat nggak sih permasalahan masing-masing? Lupa ingat gitu ya. Nah, oke, mungkin dari siapa dulu ini yang mau menceritakan permasalahan dari kalian? Siapa dulu? Dari siapa? Muter sini kayak gini ya. Dari ya mungkin dari Nabila dulu lah. Apa tadi itu menceritakan ya? Iya, permasalahan. Permasalahan ini sih lebih kayak melanggar aturan di sekolah, memakai make up pada saat ada pelajarannya kemudian. Alasannya nggak pede Bu kalau nggak pakai itu.
kurang cantik gitu ya. Padahal kalau kamu nggak bermake itu lebih natural ya, lebih Makanya natural. kalau bermake up itu udah tante-tante. Tante-tante. Udah keluarga gitu. Ya udah kalau gitu nanti dipanggil tante-tante aja ya. Ya, kalau nanti Tante Nabila. Oke, kemudian di permasalahannya Cynthia. Saya pernah menyindir karena saya sebel sama teman saya, akhirnya saya menyindir. Punya, kayaknya yang kemarin kamu punya ini ya, apa kayak circle atau geng itu kak. Lanjut yang kemarin sikapnya kamu seperti apa untuk pembuliannya seperti apa? Ya, yang kayak nyindir gitu loh. Nyindir berarti lebih ke bullying apa? Jenis verbal. Oke. Maifa? kalau saya lebih dibully kelas. Tipenya seperti apa? Seperti kata-kata juga sama. Kata-katanya juga. Oke, kemudian untuk Nafis. Saya itu pernah membuli dan dibully. Tapi itu usut-usut membuli itu dari dibully dulu baru membuli gitu. Ya, dia lebih ekstrim ya. Oh, berarti kamu pernah membuli dan juga pernah dibully ya. Jadi kemarin untuk yang dibulinya masanya seperti apa? Kalau yang dibully? Kayak karena kan temanku nggak suka sama saya, jadi kayak disuruh jauhin, terus lama-kelamaan kok malah main kasar gitu. Oke, untuk yang membulinya? Kamu ya sama karena kan ada teman gitu Bu yang kurang mampu. Nah saya tuh sama teman-teman kayak apa diajak gitu buat bully si temanku yang miskin itu. Oh, yang miskin itu ya. Yang maksudnya yang iya kurang mampu kayak gitu ya. Ekstrim sekali. Oke, kemudian Faridotun. Saya pernah menghasut teman-teman saya tidak menyukai satu anak itu Bu, dalam circle. Bukan circle sih, satu kelas pernah. Tujuannya untuk apa? Karena saya nggak suka aja sama anak itu karena dia tuh lebih unggul dari saya. Nggak terima. Pokoknya Faridotor itu harus nomor 1 dari mulai cantik gitu ya. Pinter kayak gitu. Ya kita harus boleh ini ya, harus boleh apa namanya? Iya, bersaing secara sehat, boleh iri, tapi untuk memotivasi diri kita sendiri. Untuk Isti, kemarin dulu saya jadi korban bully di sekolahan. Korban? Iya, waktu SD kelas 5. Dulu tuh saya di kelas tuh dapat ranking, terus bukan kayak teman saya tuh kayak gak suka gitu loh Bu. Iri. Iya gitu, terus dia tuh kayak ngisi teman saya, terus saya pulang sekolah tuh Bu di jalan, terus kan saya dulu gak pakai kerudung tuh Bu. Iya. Rambut saya dijambak. Dijambak kayak gitu. Rambutnya? Habis itu saya pakai kerudung. Berarti kamu hidayahnya ini ya, hidayahnya pas waktu kamu dijambak itu ya langsung ada hidayah untuk berhijab gitu. Tapi emang kerudung itu nggak bisa dijambak juga? Bisa. Tapi nggak langsung sakit itu tuh. Kan mahkota ya. Lebih memalukan pakai jilbab tuh kayak gini loh. Nah, kemudian untuk permasalahan Fatimah. Kamu orangnya pendiam, tapi kamu pernah membuli ya? Luar biasa sekali. Kayaknya diam tapi berdarah panas, berdarah dingin ya. Yang membulinya yang seperti apa waktu itu permasalahannya? Kamu yang membulinya yang maksudnya? Membuli paksa sama orang gitu. Yang gimana? Cara lebih ngata-ngatain, terus juga fisik juga. Nah, itu waktu kamu membuli itu kamu sendirian atau memang kamu ada kelompok sama teman-teman ikut-ikutan kayak gitu ya, biar kayak hebat gitu ya kalau udah bisa membuli kayak gitu ya. Nah, kemudian ya jadi masing-masing sudah menceritakan semua
permasalahan yang semua ya. Jadi masing-masing kita mengulas yang kemarin lagi. Nah, kemudian sebelum kita membahas permasalahan yang berikutnya, nah kita saya ingin menyampaikan tentang asas-asas kerahasiaan atau asas-asas dari kegiatan konseling kelompok ini. Cuman kita agak berbeda lagi ya. Kita akan bernyanyi tentang asas-asas konseling kelompok. Nah, masih ada yang ingat nggak waktu kecil ya mungkin ya, lagunya Potong Bebek Angsa? Masih. Mana? Potong bebek angsa, Oh ya. angsa Ya kayak gitu ya. Nah, nanti itu liriknya kita ubah ya. Jadi saya bernyanyi dulu, nanti kalian bisa mengikuti. Oke ya. Jadi mulai saya dulu. Konseling kelompok. Yuk kita konseling kelompok. Ada yang masih ingat? Saling terbuka, jaga rahasia, ikut aturan dengan sukarela. Saling Terbuka, jaga rahasia, ikut aturan dengan sukarela. Ya, kita langsung bermulai ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Yuk kita konseling kelompok. Saling jaga rahasia, ikuti aturan dengan sukarela. Saling terbuka, jaga rahasia, ikut aturan dengan sukarela. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk berikutnya Budina akan membacakan ikrar-ikrar dari kegiatan ini, konseling kelompok ini. Nanti kalian bisa mengikuti apa yang saya katakan dari ikrar ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Saya dengan ini menyatakan bahwa siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, itu nanti ikrar-ikrar yang sudah kalian sampaikan. Artinya ikrar ini ketika kalian sudah menyampaikan ikrar atau mengucap ikrar, artinya nanti segala sesuatu ya yang sudah kita bahas hari ini ya, jangan sampai berita ini atau permasalahan ini keluar dari di sini ya. Artinya apa? Seperti kita tuh membongkar aib kita sendiri kayak gitu nggak sih? Nah, nanti jangan sampai keluar dari sini, kemarin itu kami itu mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, itu membahas permasalahannya Faridotun. Ternyata Faridotun itu ya gini. Nah, itulah langsung dari mulut ke mulut itu kan langsung ya, gosip itu kan menyebar luas ya. Maka dari itu kegiatan ini sangat-sangat rahasia. Nah, kemudian ketika kita sudah keluar dari ruangan ini, yang tahu permasalahannya adalah kita sendiri ya. Jadi tolong dijaga permasalahannya, tolong dijaga kerahasiaannya. Sepakat ya? Nah, oke. Kita akan menyepakati waktu 40 sampai 45 menit. Sepakat ya? Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok ini kisaran waktu antara 40 sampai 45 menit ya. Oke, kemudian sebelum kita memasuki ke tahap berikutnya ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya agar kita tidak kaku. Ini jam-jam rawan, ini jam-jam segini itu jam-jam ngantuk. Ya, jam-jam ngantuk, jam-jam lapar ya kan. Malas, letih, lesu, lunglai dan lain sebagainya ya. Kita tepok-tepok lagi kalau tadi kita sudah bernyanyi, kita juga bernyanyi lagi, cuman beda tema. Nah, kita ice breaking-nya masih seperti yang kemarin ya. Kemarin apa sih? Oke, masih ingat kah? Masih. Oke, bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Jangan suka menyakiti, jangan suka
menghakimi, jangan suka caci maki, bullying, no. Oke, tadi itu namanya tepuk. bullying. Oke, ya, oke. Untuk ke tahap selanjutnya ya. Kemudian tadi sudah menceritakan satu persatu permasalahan dari kalian semua, dari mulai Nafis sampai ke Fatimah ya. Nah, kita nanti untuk membahas permasalahannya, karena kemarin itu kita sudah membahas di permasalahan di Nafis. Nah, ini saya checking dulu untuk di Nafis. Kemarin untuk pertemuan yang minggu-minggu kemarin ya kan, saya sudah memberikan PR nih, ya, memberikan PR progres apa yang sudah Nafis dapatkan seminggu yang lalu ketika kita sudah melaksanakan, setelah melaksanakan kegiatan latihan konseling kelompok ini. Progresnya Nafis seperti apa? Ada peningkatan atau tidak? Ada. Apa itu? Kayak lebih sering bergaul sama temen, terus sering keluar, lebih banyakin interaksi sama teman-teman gitu. Jadi mengurangin hal-hal negatif ke pikiran Mas buat memicu itu jiwa bullying itu. Jadi ya sampai seminggu ini oke lah, aku udah ada peningkatan dari saya gitu. Udah mulai banyak teman juga kah? Iya, udah. Oke. Kemudian apa namanya yang kamu rasakan? Ya rasakan jadi lebih tenang, lebih bahagia, jadi nggak murung terus gitu. Padahal sebelum kita melaksanakan kegiatan ini ya sering murung ya. Iya. Dikarenakan Ya itu nggak banyak temen karena ya dijauhi teman. Iya. Oke. Menurut kalian seperti apa untuk progresnya Nafis ini? Cepat banget. Oke. Ada yang satu kelas nggak sama Nafis? Iya. Maeva sama Fatim ya. Nah, menurut kalian sikap perubahan progres peningkatan dari apa namanya si Nafis kayak gimana, Maeva? Ya, yang tadinya kayak misal di kelas main happy sendirian gitu, sekarang kalau ada teman yang ngobrol ikut nimbrung gitu. Ikut ini ya, ikut nimbrung ya, itu ikut interaksi. Kalau menurut Fatimah? Sama kayak banyak teman. Lebih ini ya, nggak menyendiri ya kayak gitu. Ya, kemarin kan soalnya bilang pernah sering menyendiri ya, di mana di kelas maupun di rumah, di kamar progres. Iya kah? Dia gak sadar. Oke, nah berarti alhamdulillah progresnya sudah ada ya, sudah lebih membaik ya, karena progres dari Nafis ini sudah ada peningkatan. Nah, kita akan membahas permasalahan teman-teman yang lain ya kan. Untuk permasalahannya kayaknya tadi tuh permasalahannya Maeva dibully, kemudian yang Cynthia membuli, kemudian siapa? Nabila melanggar tata tertib ya, lebih ke melanggar. Fatimah Oke, Isti korban bully juga. Terus Faridotun Pembuli pelakunya. Oke, nah dari sekian ini teman-teman semua yang akan kita angkat ya untuk membahas, untuk mencari solusinya dari permasalahan ini, kita angkat di permasalahan siapa? Yang kira-kira yang paling urgent di Faridotun. Lebih ke pembuli ya. Kayaknya dari fisik gimana? Sifat irinya tinggi sekali, luar biasa sekali. Oke, berarti kita sepakat ya untuk yang permasalahan di siapa? Faridotun ya, kayaknya lebih urgent ya. Nah, oke, berarti gini. Nah, gini, Bu Dina ini ya, sebelum Bu Dina memberikan apa namanya Laci WDEP, coba ceritakan ulang
pengalaman kamu ketika kamu menjadi pelaku pembulian, gimana, Nok? Panjang atau yang singkat Bu? Ya, coba kita lihat dulu lah. Gini, pernah saya jadi kan pembuli ya Bu ya. Itu di kelas ada anak yang dulunya tuh pendiam, tapi semenjak kayak udah beberapa bulan atau beberapa bulan nggak ya, 2 bulan lah kisaran. Itu dia tuh kayak unggul gitu, lebih dari saya gitu. Oke. Terus dia kan jarang bergaul, tapi dia tuh selalu kayak lebih dari saya, kayak guru-guru itu selalu menyuruh dia dibanding saya gitu loh. Nyata Bu. Terus itu saya kayak nggak terima gitu kan, pada saat itu dia kan pendiam, Oke. circle saya kan yang banyak. Terus saya tuh kayak ngompor-ngomporin kayak gimana ya, meracuni teman-teman saya itu kayak, ih gak usah karo cakai lah, cakai iki kayak ngene kayak gitulah. Terus tuh nggak tahu dia tuh kayak gimana, terus dia tuh percaya aja sama saya. Terus nggak itu aja, terus saya tuh juga nggak di sini, bilangnya juga di sana, di circle sana, circle sana juga. Jadi itu satu kelas tuh benci sama dia. Oh, berarti kamu kayak menghasut gitu ya? Iya. Iya. Terus Jahat juga ya dia. iya sih. Oh, iya sih. Oke, menyadari sekali. Oke, lanjut. Mungkin karena dia tuh udah tahu ya Bu, kalau itu tuh kayak saya yang dibalik semua itu, terus dia tuh kayak dendam gitu Bu sama saya. Kebetulan saya kan juga ada pelajaran yang saya lemah, saya tuh nggak bisa, itu kan saya ada. Terus dia tuh kayak dendam. Terus dia kan punya satu bestie, saudaraku gitu loh Bu. Kayak bilang kalau dia tanya tuh jangan dijawab gitu. Saya kan ada satu Contohnya seperti apa? kayak matematika, saya nggak suka banget matematika. Oke. Benci ya. Kayaknya semua nggak suka matematika ya? Oh, dia suka loh. Ya kebetulan kan saya kan nggak bisa jawab tuh Bu. Saya kayak Iya. aduh ini gimana, saya nggak bisa, teman-teman saya juga nggak bisa, karena pada saat itu ya bukan sombong ya, saya tuh yang paling pintar di situ, tapi saya nggak bisa matematika. Terus tuh kayak saya tuh punya niat besok-besoknya lagi saya tuh mau minta maaf ke dia. Waktu hari ada matematika aja, saya mau berkawan sama dia. Kenapa? Kenapa? Iya. Iya, Iya. musiman. Oh, oke. Itu ya teman musiman. Musiman. Oh ya, musiman. Jadi kamu itu ini ya, apa namanya, berbuat baik sama orang tersebut ketika kalau hanya pelajaran matematikanya. Kalau ada maunya aja kayak gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak mau. Nggak mau. Iya. Menurut kalian gimana nih untuk respon kalian dengan sikap Faridatun? Ya oke, siapa dulu yang mau menyampaikan? Coba siapa dulu yang mau menyampaikan? Oke, Maeva. Yang terlalu ekstrim gitu Bu. Iya. Nggak sekelas gitu, nggak sesirkel tapi sekelas. Oke. Terus Iya, itu orang nggak butuh toh. Orang yang butuh toh. Oke, siapa lagi yang mau respon perilaku siapa ya, sikapnya Faridatun? Nafisa mungkin. Nafis. Kalau Faridatun kan di sini kelihatan sifatnya tuh kayak mendominasi banget Bu. Iya Kan kah? udah banget mempengaruhi circle-circle yang lainnya. Terus lagi itu banyak besar banget sifat irinya gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, nanti kita berharap ya ketika selesai kegiatan ini Faridatun dapat merubah sikapnya seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya kita Budina ya. Budina punya laci mini ya, laci. Ini namanya Budina memberikan nama laci WDEP. Ya, laci WDEP. Unyu ya. Laci WDEP ada 4 laci ya di sini dari tingkat 1, 2, 3 dan 4. Nah, masing-masing ini ya ada huruf ya. Nanti Faridatun silahkan buka dari laci pertama, urut di laci pertama, kedua, ketiga dan juga yang terakhir. Bisa dimulai ya? Nah, nanti setiap apa namanya huruf yang keluar nanti ada beberapa apa namanya seperti pertanyaan ya yang menyangkut permasalahan kamu. Ya, mungkin bisa dimulai Faridatun. Huruf apa? W. Oke, ya. Jadi di laci yang pertama ini Faridatun sudah ambil ya yang keluar ini huruf W ya. Ya, ini
dari keinginan ya, bisa ditulis mungkin Faridatun, apa yang ingin kamu rubah dalam sikap kamu saat ini. Kira-kira apa ya? Bisa ditulis terlebih dahulu. Nah, nanti tetap diucapkan biar teman-teman nanti tahu semua gitu ya. Oke, apa yang ingin kamu rubah dalam sikap kamu saat ini? Bisa langsung dijawab saja. Oke, saya masukkan lagi ya. Oke, kemudian silakan ambil lagi untuk laci yang berikutnya. Laci yang kedua. Huruf D. Oke, huruf D. Ya, jadi huruf D ini ya doing atau direction. Jadi apa yang kamu lakukan untuk terlepas dari perilaku bullying. Apa yang kamu lakukan agar terlepas dari perilaku bullying. Oke, lanjut untuk yang laci ketiga ya. Silakan ambil laci ketiga. Muncul huruf apa itu? E. Oke, E, evaluation. Jadi, menurut Faridatun, perilaku bullying itu benar atau salah? Kemudian berikan alasannya. Oke, yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini, laci yang terakhir ini nanti teman-teman sekalian ya, anak-anak sekalian nanti memberikan pendapat juga ya. Iya, rencana kalian masing-masing. Silakan diambil. Huruf P, yaitu planning ya. Jadi rencana apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah perilaku bullying. Nah, jadi masing-masing nanti ini dari mulai Nafisa, Maifa, Cynthia, Nabila, Fatima, dan juga Isti memberikan planning atau rencana ya, pendapat kalian apa. Nanti rencana dari sekian ini, ya sekian banyak ini, menurut Faridatun menurut yang dia pas, dia yang diambil. Gitu ya. Oke, mungkin dari siapa dulu bisa menjawab rencana apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah perilaku bullying. Oke, dari Nafis. Kan dilihat dari cerita Faridatun tadi kan ada orang yang dibully Faridatun. Jadi saran saya pertama tuh Faridatun harus minta maaf dulu ke orang yang dibully dia itu. Baru dia bisa perlahan-lahan berubah. Oke, lanjut siapa lagi? Siapa lagi? Urut aja. Oke, Maeva, untuk rencana apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah perilaku bullying? Untuk mengatasi masalahnya Faridatun, mungkin dia bisa merubah sifatnya yang nggak mau ngalah itu untuk bisa lebih rendah hati. Oke, mau minta maaf terlebih dahulu tapi tidak memanfaatkan, tapi benar-benar dari hati. Selanjutnya keterusan. Oke, dari Cynthia. Saya terlalu jahat sama seseorang karena apapun yang kita lakukan akan kembali ke kita sendiri. Kalau kita baik sama orang, pasti baiknya juga dari kita sendiri gitu ya, kan kembali ke kita sendiri. Oke. Dari Nabila. Kamu tuh minta maaf ya, kata siapa tadi? Nafis. Karena kalau itu kan mesti membutuhkan teman saat kalau kerja malam mesti membutuhkan dia. Masa ya harus kayak musuh-musuhan kan nggak mungkin. Mesti membutuhkan dia walaupun kamu tuh kayak iri sama dia. Suatu saat nanti entah kapan gitu ya. Pasti kita akan butuh seseorang itu. Oke, kemudian lanjut untuk Fatimah.
lebih mengurangi sifat irinya itu. Oke, mengurangi sifat iri ya. Dari Isti? Seharusnya Faridatun itu tidak sejahat itu ya. Satu kelas. Asli Kak. Faridatun tuh lebih ke ini. Kalau ada apa-apa tuh dia yang jadi dipendam sendiri, jangan jahat kok. Kayak kesannya tuh kayak jahat banget gitu. Satu kelas. Satu kelas loh, nggak main-main loh, nggak 2, 3, atau 5 anak gitu ya. Satu kelas emang di kelas kan. Apa yang ada dalam diri kamu? Setan. Setan, dia jawab setan. Ya, oke, terima kasih. Itulah jawaban rencana dari teman-teman kamu ya. Nah, menurut kamu yang paling masuk dari diri kamu sendiri, yang paling kayaknya sarannya aku banget deh Bu. Nah, itu kira-kira siapa? Silakan ditulis. Udah saya tulis. Oh, udah ada tulis. Nah, oke. Jadi dari WDIP itu tadi, silakan kamu baca dari mulai yang di poin pertama yang di W. Apa yang dapat dirubah gitu kan Bu? Saya menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus menghargai orang lain gitu Bu. Semisal kayak dia kan lebih unggul dari saya juga harus kayak menerima gitu Bu, nggak kayak langsung melunjak gitu. Saya harus menyadari, oh berarti saya kurang ini gitu, mempelajari lagi. Terus yang terakhir tidak iri. Yang kedua yang saya lakukan agar terhindar dari sifat itu ya Bu ya. Lebih menghargai lebih menghargai isi hati atau pikiran dia sih Bu, nggak terus saya menang sendiri terus gitu loh. Sadar diri. Itu yang doing ya, atau direction ya. Kemudian sudah yang evaluasi. Perilaku bullying itu salah, jelas salah. Alasannya? Ya karena tidak baik aja Bu, itu perbuatan tercela. Dilarang agama. Iya. PPKN banget ya, tercela. Terus mengenai ini, planning kamu ambil dari siapa? Dari Nafis, Maeva, sama Cynthia. Yang pertama Nafis meminta maaf, yaitu wajib kan. Kalau nggak meminta maaf berarti selamanya dong saya salah sama dia. Alhamdulillah. Terus sadar diri. Yang dari Maeva merubah sifat, tidak memanfaatkan. Oke, saya terima. Karena mungkin nanti suatu saat saya butuh dia, terus dia tuh kebalik gitu, kayak dia tuh punya teman, terus kayak temannya nanti mengira saya memanfaatkan dia gitu loh. Oke. Yang dari Cynthia tadi merujuk ke karma ya. Saya takut. Ya takut juga deh. Saya takut. Ya benar sih, apa yang kita lakukan nanti bakal ada balasannya, entah itu baik atau buruk. Ya emang itu udah nyata sih. Berarti kamu sudah merasakan karmanya berarti. Apa? Sudah merasakan banget Bu. Waktu itu kan benar-benar satu kelas itu kan berteman sama saya kan Bu. Terus tuh setelah ya udah saya udah minta maaf, udah baikan sama dia. 1 tahun atau berapa tahun kemudian tuh kebalik gitu Bu. Saya yang digitukan. Mantap. Nggak enak ya. Jadi Faridatun sudah merasakan ya apa yang teman-teman dirasakan ya. Oke. Nah, lanjut ini ya, karena yang kita bahas ini adalah masalahnya Faridatun ya. Nah, saya akan membagikan LKPD ya, self planning. Nah, silakan Faridatun isi rencana kamu ke depannya yang seperti apa yang kamu inginkan. Nanti silakan diisi nama dan kelasnya ya. Jadi ini tidak hanya Faridatun yang memang kita yang membahasnya di permasalahan Faridatun, tapi ini untuk pelajaran bagi kita semua ya, bahwa pembulian itu memang banyak jenisnya ya. Kemarin saya juga sudah menyampaikan ada jenis verbal, fisik, kemudian apa lagi? Sosial dan cyber.
Ya, masing-masing juga saya sudah pernah menyampaikan masing-masing. Apapun itu, seringan apapun itu ya itu jelas bullying. Kita pakai kode saja, itu juga bullying loh, sosial. Ya. Kira-kira nyaman nggak sih kayak gitu? Ada yang pernah ikut ini nggak sih, ikut anti perundungan? Siapa yang pernah ikut anti perundungan? Fatimah ya. Nah, waktu itu kan membahas mengenai ini ya, mengenai anti perundangan ya atau anti bullying ya. Sudah dijelaskan, kita juga memanggil dari pakar juga ya, bahwa apapun tindakan kita yang namanya bullying itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Nah, itu ringan sampai seringan itu yang tidak boleh, apalagi yang sampai berat seperti itu. Kode-kode. Oke. Itu termasuk ya gimana menurut tidak bully sih Bu, tapi lebih menggoda ya. Tapi katanya itu termasuk pelecehan. Iya, pelecehan termasuk karena kan ada beberapa seseorang izin dijawab ya. Karena tuh ada beberapa seseorang itu kalau digituin tuh merasa risih. Iya. Bullying dan tidaknya tergantung diri kita. Merasa terganggu enggak? Nah, itu juga bisa dikatakan. Ya. Tapi kira-kira kamu senang nggak waktu itu kalau di kayak risih-risih gitu ya? Nah, itu juga bisa. Ada yang pernah digituin memang? Sering. Pernah. Lewat itu tuh bukan kan? Lewat gimana? Kelas kita kan sebelahnya tuh kan langsung SMA itu tuh. Oh, SMA 1. Iya, oke. Tapi kadang itu tuh kan kita lagi nomor berapa? Terus kamu kasih? Enggak. Oke. Sudah ya Faridoton ya? Nah, baik. Coba bacakan untuk self planningnya Faridoton. Yang pertama, mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Oke. Yang kedua, meningkatkan sifat rendah hati. Oke. Sabar gitu. Yang ketiga, menghilangkan sifat iri dan ya mengurangi. Tidak menghasut orang lain. Seperti kayak jika saya tuh benci dengan dia, lebih baik saya tuh memendam diri, tidak menghasut dia untuk membenci ke dia gitu. Oke. Oke. Tidak membeda-bedakan teman, kita itu dari golongan kurang mampu atau yang kayak gimana gitu, tidak membeda-bedakannya. Karena yang saya bully itu emang iya kayak gitu. Kebanyakan yang nggak mampu. Bukan nggak mampu, dia mampu, cuman dia tuh dia tuh kan ibunya kan kayak jual ikan gitu loh Bu. Jadi kan pekerjaannya di rumah kayak tuh orang-orang tuh jual ikan ke ibunya dia, terus kan jual ikan tuh baunya kan amis banget loh Bu. Jika tuh dia tuh pakaiannya tuh selalu bau amis gitu loh Bu. Gitu. Iya. Oke gitu. Sampai sekarang juga masih kan amis. Dia kan udah dewasa, jadi kan dia kan udah ngerti parfum, udah udah militer gitu. Ini agak lebih baik lagi gitu ya. Iya. Terus meminta maaf dengan ikhlas dan tidak memanfaatkan orang lain. Oke, nah itu terima kasih untuk Faridoton yang sudah berkenan untuk permasalahan kita ulik, kita korek-korek untuk mencari solusinya yang terbaik buat perubahan dari Faridoton. Nah, kemudian kita harus bisa berkomitmen ya. Komitmen apa untuk kedepannya agar tidak terjadi perilaku bullying lagi atau sebagai korban lagi. Dari Nafis, komitmen apa? Ya itu kayak kan seperti yang dibahas kemarin itu. Secara singkat saja. Saya lanjutin itu komitmen yang kemarin gitu, dilanjutin sampai benar-benar berubah, sampai menjadi yang pribadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Walaupun udah baik ya berusaha lebih baik lagi supaya bisa kita bahagia. Oke, untuk dari Maiva, secara singkat saja, komitmen apa? Komitmen nggak mau membuli orang, apapun itu namanya, nggak mau ikut-ikutan, dan misal kalau lihat orang dibully, saya harus menasihati orang yang membuli ya. Oke. Dari ini Cynthia. Lagi ke depannya, terus
kalau saya kayak jengkel tuh ya udah dilupakan gitu, jangan kayak apa duduk gitu. Oke. Merengkel ya Indonesianya. Nabila? Lebih baik kedepannya ya kalau ada yang membeli ya Biarlah. ya nggak dibiarkan dinasehati, Oh, yang saya membeli. dibiarkan sakit. yang membuli orang lain maksudnya. Oke, dari Fatima? Mau berdiri menjadi lebih baik. Oke, Isti? Kayaknya udah dijawab semua deh. Kayaknya udah jawab semua. Oke. Jadi kita harus Kopas. copy paste dari teman-teman ya. Jadi kita harus punya komitmen ya. Jangan sampai saya berkomitmen, kita harus bisa berkomitmen. Kita tidak boleh membantu pembuli ataupun dalam bentuk apapun ya, kita harus bisa bersikap lebih baik ya, karena yang dikatakan Cynthia tadi, kebaikan akan jatuh ke kita sendiri, kembali ke kita. Oke, kemudian dari kegiatan ini, dari kegiatan layanan konseling kelompok ini, saran apa, saran, pendapat, dan juga solusi menurut masing-masing kalian? Mungkin siapa aja deh, nggak semua, siapa? Sarannya dari kegiatan kita untuk pembahasan Faridoton, saran atau mungkin pendapat? Silahkan teman-teman. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Mungkin dari Nabila. Ya, menurut saya semoga kedepannya lebih baik lagi, nggak membuli lagi gitu, nggak iri-iri lagi. Nggak iri-iri lagi. Oke, dari siapa lagi? Dari Nafis. Tadi seperti yang udah disebutkan dan ditulis Fardotun di save wordnya, saya berharap Fardotun bisa benar-benar mengimplementasikan save planningnya itu hingga jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Jadi untuk, kayaknya lebih ke kesimpulan ya itu ya? Iya. Apa saran? Oke. Nah, untuk saran kalian atau pendapat ketika kita melakukan atau melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, bagaimana? Saran kalian tuh kegiatan itu seperti apa? Kayak gimana sih? Lebih tahu tentang masalah menjauhi tentang bullying juga. Terus bagaimana cara mengatasinya gitu agar tidak terjerat di dalamnya. Oke. Jadi pelaku ataupun korban. Oke, nah baik. Kemudian kesan apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok ini? Apa kesan kalian? Menyenangkan. Jadi lega, bisa cerita. Oke, kayak lega gitu ya? Iya. Baik, terima kasih. Dan ini ada evaluasi hasil ya. Evaluasi hasil. Silakan kalian isi ya evaluasi hasilnya. Sediakan bolpen ya. Oke. Kurang satu. Pas. Oh iya kamu. Ya oke. Iya. Ya, oke, terima kasih ya. Silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Oke, saya. Oke, terima kasih. Sudah belum? Fatimah sudah? Oke, kurang sedikit. Ya. Ini namanya belum, Nak. Coba namanya. Ya, coba ditulis namanya. Mereka udah dicetak. Oke. Makasih ya. Oke. Terima kasih sudah mengisi instrumen hasil evaluasi hasil di layanan konseling kelompok ini. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menyediakan waktu untuk kegiatan konseling kelompok ini. Nah, semoga nanti Faridoton untuk pertemuan berikutnya ada progres ya.
Ya, Oke, oke. Ada yang ditanyakan lagi? ini dikumpulkan nggak? Oke, nanti dikumpulkan. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas ketersediaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.